Hai, kembali lagi di kelas strategi algoritma dengan saya Wulandari. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang dynamic programming. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai definisi umum dan juga Fibonacci dengan menggunakan dynamic programming. Untuk video kali ini kita akan membahas binomial coefficient dan juga penyelesaian solusi discrete knapsack problem dengan menggunakan dynamic programming. Dan untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan penukaran poin dan juga traveling salad pesan problem penyelesaiannya dengan menggunakan dynamic programming. Oke, kita mulai saja untuk video kali ini, yaitu tentang binomial coefficient dan juga discrete knapsack problem. Untuk binomial coefficient. Binomial coefficient sendiri atau biasa kita notasikan sebagai CNK, di mana K itu adalah bilangan antara 0 dan N, merupakan koefisien dari X pangkat K pada polinomial sebagai berikut. Namun diketahui bahwa CNK itu dapat dihitung sebagai berikut. N faktorial dibagi K faktorial dikali N minus K faktorial. Atau dalam bidang kombinatorik, CNK juga dikenal sebagai banyaknya cara untuk memilih K objek dari N objek yang tersedia. Nah, karena kita berbicara tentang penyelesaian perhitungan binomial coefficient ini dengan menggunakan dynamic programming, maka kita harus mempunyai fungsi rekursif untuk menghitung binomial coefficient. Nah, sekarang kita tinjau CNK dalam bidang kombinatorik, yaitu banyaknya cara memilih K objek dari N objek yang tersedia. Misalkan I adalah salah satu objek yang dapat dipilih. Terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, kalau misalkan I tidak terpilih. Jadi tadi kita punya N buah objek sampai N, dan I adalah salah satu objek yang ada di antaranya. Nah, kalau misalnya kita tidak memilih I, tapi kita harus memilih K dari N buah objek, berarti kita tetap harus memilih K, tapi kita tahu bahwa I itu tidak dipilih. Berarti sisa barang yang tersedia itu adalah N minus 1 objek yang dapat dipilih. Jadi, CNK akan sama dengan Cn-1, K. Karena K objek tetap harus dipilih, tapi hanya N-1 objek yang tersedia. Karena kita tahu kalau kita tidak bisa memilih I. Dan kasus yang kedua itu adalah kondisi ketika I terpilih. Kalau misalkan I terpilih, tadi saya punya 1 sampai N, kemudian di tengahnya itu misalkan ada I, dan kita sudah pasti memilih I, jadi dia masuk ke dalam solusi. Berarti, karena kita kondisi awalnya itu ingin memilih K buah objek, dan 1 sudah terpilih, maka kita tetap harus memilih K minus 1 objek. Dan objek yang tersedia untuk dipilih, yang tadinya N, tapi karena 1 sudah kita pilih, maka yang tersedia itu tinggal N-1. Jadi CNK akan sama dengan Cn-1, K-1. Karena dari K yang perlu dipilih, kita sudah memilih 1, dan dari N buah objek yang tersedia sebelumnya, kita sudah mengambil 1. Nah, kalau misalkan saya punya K sama dengan 0, maka CNK itu berarti saya perlu memilih 0 objek dari N objek yang tersedia, berapapun N-nya. Dan itu artinya saya hanya mempunyai satu cara, yaitu saya tidak memilih apapun. Dan kalau saya punya K sama dengan N, artinya saya harus memilih N objek dari N objek yang tersedia. Tentu caranya cuma ada satu, yaitu saya pilih semua objek yang tersedia. Oleh karena itu, CNK untuk K sama dengan 0 itu adalah 1, dan juga CNK untuk K sama dengan N juga adalah 1. Jadi secara umum, CNK itu adalah 1 kalau K sama dengan 0 atau N sama dengan K, dan kita panggil fungsi persamaan rekursifnya kalau di luar nilai tersebut. Nah, sekarang kita simulasikan perhitungan misalnya C63 dengan pendekatan bottom up pada program dinamis. Jadi di sini kita seperti biasa pada dynamic programming kita perlu
mempunyai suatu tabel. Nah, kita buat suatu tabel yang kolom saya peruntukkan untuk K dan yang row saya peruntukkan untuk N. Jadi K bisa berapapun antara 0 sampai 3 karena kita ingin menghitung 3. Dan kemudian N itu kita cek dari 0 sampai yang kita perlukan di sini. Nah, kemudian karena kita sudah mempunyai basis dari rekursif, kita isi tabel tersebut dengan basis yang kita punya. Untuk K sama dengan 0, CNK adalah 1, maka saya akan mempunyai 1 di sini. Dan untuk N sama dengan K, saya mempunyai CNK sama dengan 1 juga, maka pada diagonalnya saya akan mempunyai 1 juga. Nah, ingat pada pernyataan masalahnya kita mempunyai constraint bahwa K itu tidak lebih besar dari N. Yang artinya, jika N sama dengan 0, kita tidak akan memiliki K sama dengan 1, 2, ataupun 3. Dan juga seperti ini. Oke, jadi kita punya hasilnya seperti ini. Sehingga kita bisa mulai mengisi tabel tersebut satu persatu, dan karena kita menggunakan pendekatan bottom up, maka kita isi dari indeks yang terendah. Jadi kita mulai dari elemen yang ada di sini, yaitu C21. C21 itu didapat dari C11 ditambah C1,0. Artinya kita bisa cek C11 yaitu apa yang ada di atasnya, dan juga C10 yaitu apa yang ada di sebelah kirinya apa yang kita punya tadi. Jadi kita tinggal tambahkan keduanya sehingga kita mempunyai nilai 2 di situ. Kemudian untuk C31 dia akan cukup menambahkan apa yang ada di atasnya dan apa yang ada di kiri yang tadi, itu sehingga kita punya nilai 3. Kemudian untuk C32 kita tinggal tambahkan 1 dan 2 di sini sehingga kita mempunyai nilai 3, dan seterusnya hingga kita mendapatkan C63. Jadi C63 atau 20 ini adalah solusi yang kita harapkan. Sekarang untuk pendekatan top down. Sama seperti tadi, kita perlu mengisi dulu basis rekursifnya. Dan di sini bedanya untuk apa yang kita punya di bawah segitiga tadi, itu kita isi dengan bilangan negatif. Kenapa bilangan negatif? Di sini saya tulisnya strip, tapi sebenarnya dalam pemrograman yang sesungguhnya kita bisa isi dengan bilangan negatif. Kenapa negatif? Karena binomial koefisien tidak mungkin negatif. Jadi kalau dia isinya negatif, artinya kita belum pernah menghitung bilangan binomial koefisien tersebut. Oke. Nah, sekarang untuk pendekatan top down berarti kita bisa mulai dari indeks yang paling besar, yaitu C63. C63 kalau kita ingat persamaan rekursifnya itu Cn, K itu sama dengan Cn minus 1, K ditambah Cn minus 1, K minus 1. Sama kayak tadi sebenarnya, kita bisa dapat apa yang kita punya di sini kalau kita mempunyai binomial koefisien C53 dan juga C52. Artinya kita harus mempunyai dua nilai yang tadi itu. Kemudian kita lihat yang satu dulu, misalnya kita cek yang ini dulu. Kita belum tahu nilainya, dan kita akan tahu nilainya kalau kita punya nilai C42 dan juga C41. Kita lihat C41, kita akan mempunyai nilai C41 kalau saya punya C31 dan juga C30. C30 sudah saya punya, tapi C31 belum saya punya. Dan kita perlu mencari C31, yaitu didapat dengan mencari C21 dan juga C20. C20 telah kita punyai, tapi C21 belum kita punya. Jadi kita bisa mencari C21 kalau misalkan kita punya C11 dan juga C10. Dan kita punya, karena mereka merupakan basis dari rekursif yang kita punya. Jadi C21 di sini itu akan sama dengan penjumlahan dari 1 dan juga 1, yaitu 2. Nah, sekarang kita balik lagi.
C31 itu memerlukan C21 dan juga C20. Kita punya keduanya, jadi C31 itu adalah 3, penjumlahan dari 1 dan 2 tadi. Kita balik lagi C41, karena kita sudah punya bahan untuk menghitungnya, maka kita mempunyai nilai 4 untuk dia, karena dia tinggal menjumlahkan 1 dan 3. Next, kita akan menghitung C42. Kita baru bisa menghitungnya kalau kita punya C32 di sini, dan juga C31. Kita udah punya C31, jadi kita tinggal mencari C32. Dan C32 itu baru bisa dipilih baru bisa didapat ketika kita mempunyai C22 dan juga C21. Tapi kita sudah mempunyai nilainya, jadi C32 bisa kita ganti dengan 3. Kemudian C42. C42 di sini kita perlu C31 dan juga C32. Kita mempunyai kedua nilai tersebut, jadi kita bisa tahu nilai C42. Balik lagi ke C52, kita memerlukan nilai C42 dan juga C41. Kita mempunyai kedua nilai tersebut, jadi kita bisa menghitung C52. Kemudian untuk C53, kita perlu mempunyai nilai C43 dan juga C42. C42 telah kita punya nilainya, dan C43 baru kita bisa dapatkan kalau kita mempunyai C33 dan juga C32, yaitu bernilai 3 dan 1, jika ditambahkan akan bernilai 4, sehingga C53 dapat kita ketahui, yaitu penambahan dari 6 dan 4, yaitu bernilai 10, dan akhirnya C63 di sini dapat kita hitung, yaitu penambahan dari 10 dan 10 yang bernilai 20. Oke, ini untuk sedokot dari bottom up dynamic programming untuk menghitung binomial coefficient. Jadi intinya kita ingin mengisi tabel yang kita punya. Dan tabel itu dapat kita isi dari row 0 sampai n, dan dari kolom 0 sampai minimum dari I dan K. Kenapa minimum dari I dan K? Karena kita tidak bisa mempunyai K yang lebih besar dari N. Oke, nah sekarang kalau misalkan dia itu adalah basis rekursif, maka kita langsung recall nilainya, dan kalau misalkan dia di luar basis rekursif, maka saya tinggal panggil fungsi rekursifnya tadi. Nah, untuk kompleksitas waktunya sendiri, di sini kita bisa lihat langsung kita mempunyai 2 loop nested, dan outer loop-nya dapat beriterasi n plus 1 kali, dan inner loop-nya dapat beriterasi up to k plus 1 kali. Jadi kompleksitas waktunya adalah big O n kali k. Oke, masalah yang selanjutnya adalah discrete knapsack problem. Harusnya kalian sudah familiar dengan permasalahan ini karena sudah pernah kita bahas sebelumnya di greedy exhaustive search dan di greedy dan juga exhaustive search. Oke, jadi intinya kita punya n objek dan kita punya knapsack. Objek-objek yang kita punya mempunyai properti berat dan profit, dan knapsack yang kita punya mempunyai kapasitas bobot. Jadi kapasitas maksimum. Nah, pertanyaannya, objek mana sajakah yang harus saya bawa ke dalam knapsack? Jadi harus saya masukkan ke dalam knapsack agar keuntungan yang didapat maksimum. Tapi tentunya berat total berat yang kita ambil itu tidak boleh melebihi kapasitas bobot K. Seperti penyelesaian dynamic programming pada umumnya, kita harus mengetahui fungsi rekursif untuk 01 knapsack problem ini. Oke, kita sekarang tinjau n buah objek beserta properti berat dan profit dari masing-masing objek, dan juga knapsack dengan kapasitas maksimum K. Nah, sekarang kalau misalkan saya nyatakan total profit dari solusi optimal permasalahan knapsack tersebut sebagai Fn, K. Jadi ini adalah total profit dari permasalahan knapsack yang mempunyai n objek dan maksimum capacity K. Nah, kalau saya mau lihat sub masalahnya yang lebih kecil, misalkan saya cuma punya I barang dan juga kapasitas maksimum J.
Nah, sekarang kita bisa bandingkan dia, kalau tadinya saya punya N barang, tapi saya cuman mau cek dari 1 sampai I saja. Jadi saya belum mau mempedulikan I plus 1 sampai N. Dan kapasitas juga, kita punya kapasitasnya sampai K, tapi saya hanya ingin mempertimbangkan sebagian kapasitas saja, sampai J. Jadi ini submasalah yang kita punya, dan pada kasus ini ada dua kemungkinan. Barang ke I yang ada di sini itu dipilih atau tidak dipilih. Pada kasus I tidak dipilih, kalau kita tidak memilih I, maka kita tetap harus memilih objek-objek dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai I-1. Karena kita tetap harus menyelesaikan permasalahan knapsack tersebut. Tapi karena I tidak dipilih, maka kapasitas J yang tadi kita punya tetaplah sama. Oke, jadi permasalahannya itu akan menjadi permasalahan knapsack dengan I-1 barang dan juga J kapasitas maksimum. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau kondisinya itu objek ke I dipilih. Jadi I masuk ke dalam solusi. Balik lagi ke tadi, saya mempunyai 1, 2, 3, dan seterusnya sampai I. Kemudian saya punya kapasitas J. Nah, I ini saya pilih. Artinya total profit yang saya punya itu akan, at least saya akan mempunyai profit dari si I tadi. Ditambah profit yang saya punya ketika saya memilih I barang dari 1 sampai I-1. Nah, berarti pemilihan yang ini itu adalah pemilih permasalahan knapsack dengan I-1 barang, I-1 objek, dan kapasitasnya, karena tadi dari kapasitas maksimum J kita telah memilih barang ke I, maka kapasitas yang tersisa itu adalah J minus WI. Oke. Jadi seperti ini, FIJ itu adalah profit ke I, karena kita memilih objek I tadi masuk ke dalam solusi, dan total profit yang kita dapatkan ketika kita memilih dari I-1 barang yang tersedia dengan kapasitas maksimum yang tersisa, yaitu J minus WI. Oke, jadi kesimpulannya, fungsi rekursif untuk permasalahan discrete knapsack ini, itu kalau misalnya saya punya I sama dengan 0, artinya saya tidak mempunyai barang apapun yang dapat saya pilih. Tentunya, total profit yang saya punya itu adalah 0. Dan kalau misalkan saya punya J sama dengan 0, artinya kapasitas maksimum knapsack itu adalah 0, maka saya tidak bisa memasukkan barang apapun ke dalam knapsack. Dalam kasus ini tentunya total profit-nya juga itu adalah 0. Dan kalau misalkan I dan J tidak sama dengan 0, maka ada dua kondisi. Ini adalah ketika I tadi tidak dipilih, dan ini adalah ketika I dipilih. Kita cari maksimumnya karena kita ingin mempunyai maksimum profit. Nah, di sini ada dua kemungkinan lagi untuk hubungan antara J dan WI. Kalau misalkan J dikurangi WI itu adalah bukan bilangan negatif, maka kita masih dapat menghitung FI-1 J minus WI. Tapi kalau misalkan perhitungan minus ini negatif, maka pastinya kita tidak akan mempunyai apa yang saya punya di sini. Jadi kalau misalnya perhitungan itu negatif, saya cukup mengambil apa yang saya punya di sini. Oke. Nah, sekarang untuk simulasinya, kalau misalkan saya punya permasalahan knapsack dengan kapasitas maksimum K sama dengan 5, dan saya punya 4 objek dengan berat dan properti sebagai berikut. Kalau misalnya saya mau pengen pakai bottom up dynamic programming, di sini seperti biasa saya punya tabel
Yang dengan kolom saya punya kapasitasnya, untuk row saya punya objeknya. Oke, sekarang saya ingin mengisi tabel tersebut. Langkah pertama yang saya kerjakan adalah mengisi dengan basis rekursif yang saya punya. Yaitu ketika I sama dengan 1, saya isi dengan 0, dan ketika J sama dengan 0, saya isi dengan 0. Selanjutnya, karena bottom up, maka saya isi dari indeks yang paling rendah terlebih dahulu, yaitu di sini. F1,1. Di sini saya recall Fij, kalau misalnya I dan J bukan 0, itu tergantung nilainya dari Fi-1, J. Jadi kalau saya ingin tahu nilai yang ada di sini, dia akan tergantung dari nilai yang saya punya di sini, yaitu F0,1, dan juga F0, yaitu I-1, J-WI. WI itu artinya W1, dia bernilai 2, maka saya geser dia sebanyak 2 ke kiri. Dia keluar dari tabel. Artinya J-WI itu lebih kecil dari 0. Jadi, seperti yang tadi kita bahas, kalau dia lebih kecil dari 0, maka solusinya adalah Fi-1J. Dengan kata lain, saya cukup mengcopy apa yang saya punya di atas. Oke, selanjutnya untuk di sini, seperti tadi, dia tergantung nilainya dari apa yang saya punya di sini, di atasnya, dan juga saya geser 2 ke kiri, yaitu di sini, dan saya bandingkan 0 dengan 0 di sini, tapi saya tambahkan dengan profit 12. Jadi dia adalah 12 yang paling maksimum. Jadi sekali lagi 12 ini itu tergantung nilainya dari Fi-1J dan juga Fi-1J-W1. Tapi di sini kita tambah dengan profit dari barang pertama. Dan saya ambil maksimumnya itu 12. Oke, sama juga di sini kita dapat 12 dari perbandingan 0 dan 0 ditambah 12. Mana paling maksimum, itu yang kita ambil. Di sini juga sama, dia dibandingkan dari 0 dan 0 tambah 12. Dan seterusnya saya punya perbandingan 0 dan 0 ditambah 12. Oke, selanjutnya untuk F21, di sini saya bandingkan 0 yang saya punya di sini dengan apa yang saya punya di baris yang sama di sana, tapi saya geser ke kiri sebanyak 1. Oke, jadi saya bandingkan 0 dengan 0 ditambah 10. Mana yang lebih maksimum? Tentunya 10, karena itu saya punya 10 ada di sini. Sama juga untuk F22, saya bandingkan 12 dengan 0 ditambah 10. Saya ambil yang paling maksimumnya, yaitu 12, dan seterusnya sampai saya punya F45, yaitu apa yang kita inginkan adalah 37. Jadi total profit maksimum yang kita bisa dapatkan itu adalah 37. Nah, 37 ini didapat dari objek mana saja sih? Itu pertanyaan pentingnya lagi. Nah, di sini karena kita punya total profit 37, sedangkan ketika kita mempunyai I sama dengan 3, total profitnya itu hanya 32. Artinya, terjadi perubahan ketika kita memilih objek 4. Berarti objek 4 terpilih karena tadi dia 37 ini berbeda dengan 32. Oke, jadi objek 4 terpilih karena 37 berbeda dengan 32. Nah, sekarang objek selanjutnya, objek mana yang kita pilih? Objek 4 tidak mungkin kita pilih kembali. Jadi kita naik ke atas, ke row I sama dengan 3. Kemudian karena objek 4 kita tahu dia dipilih, dan objek 4 bernilai memiliki bobot 2, maka kita cek 2 ke kiri. Kita cek 2 ke kiri, kita punya nilai 22. Kemudian kita bandingkan dengan apa yang ada di atasnya, tidak ada perubahan. Artinya 3 itu tidak dipilih. Kemudian kita cek lagi dengan apa yang kita punya di atasnya,
dia terjadi perubahan. Artinya 2 ini terpilih karena ada perubahan dari 12 ke 22. Dari objek 1 dan ke objek I sama dengan 2. Artinya objek 2 terpilih karena F23 berbeda dengan F13. Dan objek 3 tidak dipilih karena F22 sama dengan F22. Selanjutnya, objek 1 terpilih karena tadi kita lihat 22 ini terpilih, kita cek atasnya, kemudian kita geser sebanyak berat dari apa yang baru kita pilih, yaitu berat dari barang kedua, yaitu 1. Jadi kita cek 12 di sini. Dan 12 berbeda dengan apa yang kita punya di atasnya, jadi barang ke-1 juga dipilih. Sehingga kesimpulannya, kita memilih objek 1, 2, dan 4. Nah, sekarang kalau menggunakan top-down dynamic programming. Kalau dengan top-down dynamic programming, kita seperti sebelumnya, kita isi dulu basis rekursifnya. Kemudian kalau tadi bottom up kita isi dari indeks terkecil ke indeks terbesar, sekarang di sini kita inisialisasi dulu elemen-elemen pada tabel tersebut dengan bilangan negatif, kecuali basis rekursif yang tadi kita punya. Nah, sekarang kita mulai dari apa yang kita punya di indeks terbesar. Kita baru bisa mempunyai nilai dari F45 ini kalau misalkan, nah karena F45 ini bisa didapatkan kalau kita mempunyai F3,5, nah itu ada di sini, dan juga F3,5 dikurangi W4. Artinya kita geser 2 ke kiri. Jadi kita perlu nilai F35 dan juga F33. Seperti ini. Dan sama F33 baru kita bisa dapatkan kalau kita punya F23 dan juga F2, tapi kita geser sebanyak beratnya 3, yaitu 3. Tapi kita sudah punya nilai ini, jadi kita tinggal memerlukan nilai F23. Kemudian F23 sendiri baru bisa dapatkan kalau kita punya F13 dan juga F1, kita geser sesuai dengan beratnya si 2, itu 1. Yaitu di sini. Jadi, kita harus mempunyai F12 dan juga F13. Kemudian F12 itu kita dapatkan kalau saya punya 0 di sini, F02, dan juga karena berat 2 itu adalah 1, berat barang pertama itu adalah 2, maka saya perlu geser sebanyak 2 ke kiri. Ini yang perlu saya dapatkan juga. Sehingga karena saya mempunyai F00 dan F02 di sini, maka saya bisa mendapatkan F12, yaitu nilai maksimum dari 0 atau 0 ditambahkan dengan profit yang ada di barang pertama tadi. Itu 12. Artinya kita mempunyai 12 di sini dan sama 12 di sini kita dapatkan dari perbandingan 0 dan juga 0 ditambah 12. Oke, sekarang untuk yang ini tadi karena berat kedua itu adalah 1, maka kita dapatkan F23 kalau kita punya F13 dan juga F12. Kita tinggal geser sebanyak 1. Kita bandingkan 12 dan 12, tapi kita tambah dengan profitnya kedua, si barang kedua, yaitu 10. Kita ambil maksimumnya, yaitu 22. Kemudian untuk menghitung F33, kita perlukan F23, dan karena berat barang ketiga itu adalah 3, maka saya perlu menggesernya 3 kali. Jadi saya perlukan nilai F20 juga. Mana yang lebih maksimum antara 22 atau 0, kita tambahkan dengan 20. Jelas yang lebih besar itu 22, jadi kita tetap mempunyai 22 di F33. Selanjutnya kita ingin mengetahui nilai F35 di sini. Yang dapat kita ketahui kalau kita mempunyai F25 dan juga F23.
karena berat barang ketiga itu, sorry, dan F22 karena berat barang ketiga itu adalah 3. Jadi kita geser sebanyak 3 ke sini. Kita membutuhkan 2 nilai tersebut, dan kalau misalnya saya ingin mencari nilai F22, itu bisa saya dapatkan dari perbandingan F12, dan juga karena berat barang kedua itu adalah 1, saya juga memerlukan F11. F11 karena beratnya adalah 2, maka saya membutuhkan nilai F01 dan juga 2 di kirinya, tapi karena ini ada di luar tabel, atau dalam artiannya J minus W1 itu bernilai negatif, maka kita cukup mengcopy apa yang kita punya di atas ini. Selanjutnya tadi dia didapatkan dari perbandingan 12 dan 0 ditambah dengan 10. Mana yang lebih maksimum? Jelas 12. Kemudian kita bisa menghitung F25, yaitu bisa didapatkan kalau kita punya F15, dan juga karena berat F2 barang kedua itu adalah 1, maka kita juga perlu F14. Seperti ini. Nah, F14 didapatkan kalau kita mempunyai nilai F04, dan karena beratnya 2, kita geser 2 ke kiri, kita memerlukan F02 juga. Jadi kita bandingkan 0 yang ada di sini dan 0 yang ada di sini, tapi ditambahkan dengan profit barang ke-1 yang bernilai 12. Jadi mana maksimumnya itu adalah jelas 12, dan sama juga di sini kita dapatkan dari 0 dan juga 0 plus 12. Yang lebih besar itu adalah 12, jadi kita ambil 12 di sini. Jadi sekarang kita bisa menghitung nilai F25, yaitu perbandingan antara 12 dan juga 12, tapi saya tambahkan dengan profit barang kedua, yaitu 10, dan saya ambil maksimumnya, yaitu 22. Dan untuk F35 bisa saya dapatkan dari perbandingan 22, dan juga karena berat barang ketiga itu adalah 3, maka saya geser 3. 12 ditambahkan dengan profit barang ketiga, yaitu 20. Mana yang lebih maksimum? Jelas 32. Dan yang terakhir, akhirnya saya bisa menghitung F45 dari perbandingan 32 dan juga 22, tapi saya tambah dengan 15. Jadi saya dapatkan nilai 37 di situ. Oke, karena saya dapatkan nilai 37, itu sama dengan apa yang bisa saya dapatkan dari bottom up approach. Dan untuk rekonstruksi solusinya itu sama saja. Dari sini 37 karena dia berbeda dari 32, maka 4 dipilih. Kemudian kita geser ke atas, dan karena apa yang kita baru pilih itu mempunyai berat 2, kita geser 2 ke kiri. Saya cek 22, dia masih sama dengan 22, jadi barang ketiga tidak pilih. Dan 22 di sini beda dengan 12. Jadi saya pilih 22. Jadi artinya objek kedua saya pilih dan saya pindah ke atas. Kemudian karena objek kedua mempunyai berat 1, saya geser ke kiri 1. Saya cek 12, dia beda dengan apa yang ada di atasnya. Artinya barang ke-1 juga dipilih. Nah, untuk kompleksitas waktunya sendiri, kita tadi mengisi tabel berukuran N kali K. Oke, kita mempunyai row sebanyak N plus 1, dan juga kapasitas atau column sebanyak K plus 1. Tapi karena kita punya basis yang mengisi bagian terdalam dari tabel tersebut, yang kita perlu isi dengan melakukan komparasi itu adalah tabel berukuran N kali K. Artinya, pengisian tabel dapat diselesaikan dalam Big O N kali K. Dan untuk rekonstruksi solusi, tadi di sini kita cukup naik, kemudian geser satu kali, naik sampai dia terlihat perubahan, geser lagi, dan seterusnya. Kita artinya harus naik sebanyak N kali. Dan untuk setiap perubahan kita cukup geser sebanyak 1 kali. Jadi untuk geser ke kiri tidak terlalu banyak perubahan, tapi untuk ke atas kita
harus melakukannya satu persatu. Oleh karena itu, untuk rekonstruksi solusi itu dapat diselesaikan dalam Big O N. Oke, sampai sini pembahasan tentang Dynamic Programming part kedua. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang Coin Change Problem dan juga Traveling Salesperson Problem. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.